Jumpa lagi di ruang belajar Jogja Cerdas. Teman-teman, kalau kita lihat Yogyakarta itu bangunan-bangunannya kan sangat filosofis ya. Kalau kita lihat Tugu, ini orang-orang suka selfie di sini. Belum mantap rasanya kalau belum foto bareng di Tugu. Nah, Tugu ini sendiri simbolis ya, ada maknanya ya. Tugu ini Tugu Golonggilik aslinya. Ini maknanya adalah manunggaling kawula lan Gusti. Ceritanya gitu. Jadi kalau kita lihat bangunan-bangunan di Jogja, infrastrukturnya sejak dibangunnya Yogyakarta, kota Yogyakarta 1755 itu sangat simbolis. Artinya infrastruktur di Yogyakarta itu representasi dari prinsip-prinsip ajaran-ajaran luhur yang seharusnya menjadi panutan. Nah, kalau kita berbicara budaya, kebudayaan itu seharusnya adalah pattern of behavior, yaitu pedoman-pedoman guidance untuk perilaku. Nah, sehingga sebetulnya budaya itu baru bernilai, budaya itu baru menjadi powerful ketika itu benar-benar bukan hanya sekedar diingat-ingat, bukan hanya sekedar direpresentasikan, disimbolkan atau diekspresikan atau digambarkan atau diwujudkan dalam monumen, tapi kebudayaan itu menjadi powerful ketika benar-benar menjadi pedoman perilaku. Contoh nih misalnya Tugu ya, ini manunggaling kawula lan Gusti. Ini kan pedoman supaya manusia itu semestinya berjuang dalam hidup supaya kelak menunggal dengan Tuhan. Nah, apakah ini sekedar simbol Tugu benda mati seperti ini ataukah dilakukan itu? Nah, itu kan jadi pertanyaan kan. Sehingga ironisnya adalah kita itu punya budaya yang luhur tapi prakteknya, perilakunya tidak cocok dengan itu. Nah, oke, kita lihat Jogja ya. Ini buku bagus dari Dinas Kebudayaan ya. Dinas Kebudayaan buat buku profil Yogyakarta The City of Philosophy. Ya, ini buku sangat bagus ya, eksklusif dan diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan yang sekarang namanya Kundo Kabudayaan. Nah, buku ini membahas tentang penataan keraton ya. Jadi ini tentang tata kota Yogyakarta. Kalau kita lihat Jogja tadi ya, yang kita lihat kan salah satunya Tugu ini. Nah, Tugu itu letaknya kan di sini ya. Nah, kita lihat Tugu di sini. Nah, Tugu ini simbol dari tadi itu manunggaling kawula lan Gusti. Nah, tata kota Yogyakarta ini ya, kita coba lihat sekilas. Kita tidak sedang mempelajari detail, tapi kita mau coba lihat ironisnya ya. Ini tata kota Yogyakarta yang membentang dari selatan. Di selatan itu ada namanya Panggung Krapyak. Kemudian ke arah utara ini ada alun-alun, ada keraton di tengah, kemudian ada tugu di utara ya. Nah, ini adalah tata kota yang disebut sebagai sumbu filosofi itu, yang pada dasarnya adalah simbol daur hidup manusia. Nah, membacanya adalah dari selatan ke keraton, lalu dari utara dari tugu ke keraton. Nah, ini lambang tentang siklus hidup. Coba kita lihat lebih detail ya. Kita lihat di sini. Nah, dari selatan tadi ada Panggung Krapyak. Kemudian kalau ke utara kita menemui di sini ini Jalan Panjaitan. Kemudian di situ ada alun-alun selatan, lalu ada keraton. Ini adalah simbol yang disebut Sangkaning Dumadi. Jadi kalau tadi ini ya, itu namanya Sangkan Paraning Dumadi. Dari mana kamu berasal dan hendak kemana kamu akan menyelesaikan tujuan hidupmu akhir itu di mana. Nah, dari selatan menuju ke utara, dari Panggung Krapyak ini manusia lahir ya. Ini menggambarkan manusia lahir, kanak-kanak bertumbuh dewasa, masing-masing vegetasi, lalu bangunan, lalu ada infrastruktur. Ini melambangkan proses ya, proses daur hidup itu ya, dari kanak-kanak menjadi dewasa. Ya, seperti itu. Nah, bisa dipelajari sendiri nanti apa makna-maknanya. Tapi yang jelas prinsipnya dari selatan, dari Panggung Krapyak ini. Panggung Krapyak ini dulunya adalah tempat semacam menara, platform gitu, panggung untuk berburu, untuk mengintai. Kalau raja mengintai ini kan dulu kan di daerah sini kan masih hutan ya. Nah, ini simbol dari bagaimana kita bertumbuh dari kanak-kanak sampai dewasa.
Lalu kemudian itu disebut ya sangkaning dumadi. Kemudian dari Tugu menuju keraton, ini dari arah utara ke selatan ke alun-alun, kemudian ke keraton, ini adalah simbol dari paraning dumadi. Ini menggambarkan bagaimana kita berproses dari manusia dewasa, bertumbuh dan bertumbuh, berkembang dan berkembang, sampai akhirnya kembali kepada Tuhan, kematian itu. Nah, sehingga setiap proses di sini digambarkan bahwa kita harus tumbuh dewasa, bertumbuh bagus, makin bagus dalam karakter, di dalam perilaku, dalam bermoral, sampai kita layak untuk ketemu menyatu dengan Tuhan. Sehingga nama-nama jalan, kemudian vegetasi, kemudian infrastruktur di sini menggambarkan proses itu. Ya, contoh di sini ya ada Jalan Malioboro. Malioboro itu saya ingat ada Romo Nur yang pernah sharing kepada saya, dan juga di dalam buku ini dijelaskan juga sih. Itu Malioboro itu intinya kita harus membakar perilaku-perilaku yang salah, perilaku-perilaku dosa. Kalau ingat Malioboro dari kata M itu ada mo, di dalam bahasa Jawa itu ada dosa molimo ya. Molimo itu yang dosa-dosa yang dimulai dari kata M ya. Maling, madat, madon, mendem dan sebagainya. Maling itu ya mencuri, korupsi, itu harus dibakar semua kalau mau menghadap Tuhan itu ya itu harus disucikan. Sehingga di sini ini jalan Malioboro itu adalah jalan supaya kita hidup suci di hadapan Tuhan. Kira-kira begitulah. Jadi intinya tata kota di Yogyakarta itu menggambarkan filosofi hidup manusia yang berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Yang oleh karena itu kita harus bertumbuh dewasa, berperilakunya luhur, berperilakunya baik, hidupnya benar. Ya, kalau kita melihat dari sini dari Tugu menuju ke keraton di sini ada infrastruktur yang menggambarkan godaan ya, ada pasar yang menggambarkan godaan hedonisme, materialisme, ada kemudian kepatihan yang menggambarkan kegodaan kekuasaan, sehingga kita harus berkemenangan atas itu, intinya kan gitu. Nah, lalu kemudian kalau hari ini Yogyakarta sedang membangun infrastruktur ini sangat bagus ya, karena Yogyakarta ini sedang berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai the city of philosophy, kira-kira begitu, the heritage city lah. Dan sampai hari ini 2023 ini kita belum dapat penghargaan itu. Artinya kita sedang berjuang karena ini butuh penataan yang bagus. Tapi yang menjadi PR dan menjadi perenungan dan evaluasi kita hari ini adalah sumbu filosofi ini mau kita jadikan apa? Tadi kita sudah belajar bahwa kebudayaan itu menjadi powerful ketika menjadi pattern of behavior. Nah, sumbu filosofi ini apakah sekedar menjadi bangunan, sekedar menjadi barang yang bagus yang enak ditonton, atau menjadi pattern of behavior? Kalau kita lihat pendiri dari Keraton Yogyakarta ini, Sultan Hamengkubuwono I ini menggambarkan sumbu filosofi ini sampai diekspresikan, sampai direpresentasikan dalam tata kota, dalam bangunan tata ruang ini adalah supaya nilai-nilai ajaran luhur sumbu filosofi itu benar-benar dipraktekkan. Intinya itu bukan sekedar jadi tontonan, tetapi dipraktekkan. Molimo, menghindari molimo, hidup jalan lurus, jalan benar, jauh dari godaan materialisme, menghindari korupsi, itu bukan jadi simbol saja, tetapi harus dipraktekkan. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana masyarakat Jogja, sejauh mana para pemimpin Jogja itu mempraktekkan sumbu filosofi itu? Ataukah sumbu filosofi hanya sekedar simbol, gambar, monumen, bangunan, tetapi tidak dipraktekkan? Sebab kenyataannya memang terbukti di Yogyakarta korupsi juga masih ada. Bahkan wali kota Jogja tertangkap KPK. Ini kan jadi ironis. Kita menegakkan sumbu filosofi tapi kita melanggar sumbu filosofi itu sendiri. Nah, jangan sampai sumbu filosofi di DIY itu hanya sekedar menjadi bangunan. Ya mungkin bangunan yang bagus, yang hidup, tetapi secara praktek itu mangkrak, secara praktek itu tidak ada.
Akhirnya sumbu filosofi hanya menjadi tontonan, hanya menjadi sesuatu yang tidak nyata. Nah, kita harus meningkatkan kecerdasan ini, sebab kalau bicara sumbu filosofi itu sebetulnya adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal itu kecerdasan untuk mawas diri. Apakah kita sudah melakukannya? Itu yang penting. Jadi hal yang melekat di dalam pembangunan sumbu filosofi yang lebih penting itu adalah membangun kecerdasan masyarakat Jogja sebagai dalam hal kecerdasan intrapersonal, kecerdasan mawas diri, evaluasi diri, dan kemudian mempraktekkan apa itu ajaran luhur sumbu filosofi. Salam cerdas.